Terima ya, saya menerima aspirasi dari kelompok ASN dan juga masyarakat. Ini tuntutannya mereka ada beberapa, diantaranya satu, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengganti penjabat Gubernur Papua, dua, penjabat Sekda Papua. Kemudian tuntutan lainnya itu mereka minta untuk putra-putri Tabisy Riri ini bisa dapat prioritas dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan semangat kita melakukan pemekaran di tanah Papua. Nah, hari ini sesuai semangat awal untuk kita memekarkan provinsi-provinsi di Papua ini, yaitu untuk mendorong anak-anak asli Papua kembali ke wilayah adatnya. Misalnya di selatan ada Animha, wilayah adat Animha yang kemudian jadi Provinsi Papua Selatan, wilayah Lapago yang kemudian jadi Provinsi Papua Pegunungan, wilayah Pago yang kemudian jadi Provinsi Papua Tengah, kemudian ada wilayah adat Doberai dan Pemberai di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, ini semangat kita. Menurut kita teman-teman yang datang ke DPR tadi, semangat ini kan dibangun untuk kita sama-sama mendukung pemekaran provinsi-provinsi di Provinsi Papua atau di tanah Papua ini. Nah, namun apa yang terjadi di kita di Provinsi Papua Induk dalam penempatan jabatan eselon 3-4 kemarin itu mayoritas bukan diduduki oleh putra-putri Tabisy Riri sesuai dengan semangat pemekaran itu. Nah, ini yang mereka tadi mengadu dan meminta, dan ada aspirasinya yang kami dari lembaga, saya yang tadi menerima aspirasi dari saudara-saudara kita yang datang ke DPR. Rencana malam ini saya lapor ke pimpinan Dewan untuk selanjutnya sikap DPR untuk menyampaikan lanjut aspirasi daripada saudara-saudara kita ini ke Presiden sesuai mekanisme Dewan, dan langkah-langkah DPRP seperti apa untuk pihak eksekutif. Sudah pasti ya seperti hal yang terjadi ini, kita Dewan harus memanggil Sekda untuk bisa memberikan klarifikasi secara lembaga ya, terkait dengan apa yang menjadi masalah hari ini. Ada unjuk rasa yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemprov Papua maupun ada kelompok masyarakat. Nah, saya kira juga dari secara pribadi, saya kira semangat awal kita untuk mendukung pemekaran di tanah Papua ini harus betul-betul kita solid, kita harus menjaga itu. Dan kalau semangatnya untuk masing-masing wilayah adat atau pemekaran dilakukan ini untuk bisa memposisikan anak-anak asli Papua di wilayah adatnya untuk menduduki pos-pos strategis, kenapa tidak? Nah itu, kenapa tidak kita lakukan itu? Nah, saya kira tidak salah juga untuk kita bisa lakukan itu, karena anak-anak Papua juga kan sulit untuk mendapat posisi jabatan eselon 2, 3, 4 di provinsi lain. Saya kira untuk teman-teman kita yang Nusantara pun saya kira bisa menyadari itu, bahwa di provinsi lain seperti di Maluku yang dekat-dekat lah dengan kita ya, dengan kita Papua nih yang terdekat ada Provinsi Maluku, ada Maluku Utara, kemudian maju lagi ke arah barat ada Sulawesi, kemudian ada di Nusa Tenggara, terus kita maju lagi ke Pulau Jawa, Bali, terus kita ke Kalimantan dan Sumatera. Nah, ini kan posisi anak-anak Papua ini kan sulit untuk mendapat promosi jabatan eselon 2, 3, 4 di provinsi lain. Nah, mereka cuma bisa ada di dalam wilayah provinsi di tanah Papua ini. Jadi bagi saya tidak ada salahnya, tinggal persentase yang kita atur, persentase yang diatur. Untuk anak-anak asli di wilayah adat itu dia dapat berapa persen. Kemudian misalnya di provinsi Papua Induk, nah ini berapa persen untuk teman-teman Tabisy Riri bisa duduki jabatan strategis. Kemudian berapa persen diberikan untuk teman-teman Papua lainnya yang dari provinsi lain, dari wilayah adat lain. Kemudian dengan saudara-saudara Nusantara yang lainnya untuk dalam persentase-persentase. Saya kira itu tinggal diatur, dan tidak ada juga yang saya kira keberatan dengan masalah posisi jabatan ASN kita hari ini. Nah, saya sendiri belum dapat data detail untuk ASN untuk golongan 1, 2, 3, 4, berapa banyak di Papua ini, kemudian berapa banyak yang orang asli Papua, berapa banyak yang saudara-saudara Nusantara. Belum ada rincian untuk ASN kita ini yang ada di Provinsi Papua, dalam kita petakan dia ke dalam wilayah adat atau ke dalam suku. Nah, itu di kita belum ada seperti itu, data itu belum ada. Nah, saya kira ke depan ini menjadi pekerjaan rumah atau catatan bagi kita pemerintah Provinsi Papua untuk bisa
menyiapkan data-data detail kita. Juga ya kita hari ini juga ya resmi kita belum punya data orang asli Papua by name by address yang ada di Provinsi Papua ini maupun di provinsi lain yang ada di tanah Papua. Ini belum ada, sehingga kesulitan untuk kita bagaimana mau memberikan dukungan untuk orang asli Papua ini. Gubernur ganti gubernur, bupati ganti bupati, wali kota ganti wali kota di tanah Papua ini, tetapi belum ada satu pemimpin yang menyiapkan data orang asli Papua by name, by address. Sekarang jadi tanggung jawab kita semua ke depan untuk bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Dan saya rasa aspirasi yang tadi dibawa oleh teman-teman ASN maupun masyarakat yang ke DPR yang saya terima tadi, aspirasi yang wajar-wajar, masih wajar-wajarnya untuk kita memberikan porsi pada mereka dalam menduduki jabatan-jabatan yang ada. Nah, saya sendiri pribadi juga kemarin sudah ingatkan kepada pihak pemerintah, kepada Dok 2 untuk kamu lihat posisi-posisi jabatan itu dengan baik. Tapi ada statement Pak Sekda, kita dalam rapat Banggar TAPD saya sempat untuk singgung untuk masalah penempatan jabatan, tapi Pak Sekda bilang ya ini kita akan lakukan dari tim Baperjakat, akan melihat seluruh ASN yang mau ditempatkan itu dan Baperjakat akan urus itu. Nah, tapi dalam penempatan kemarin ada yang belum PIM 4, PIM 3 sudah dikasih duduki posisi jabatan eselon 4, eselon 3 walaupun belum ikut. Berarti ini Pak Sekda sudah ingkar janji. Kalau memang itu dilakukan oleh Baperjakat untuk penempatan posisi dengan evaluasi ASN, untuk penempatan jabatan Baperjakat yang mengurus itu, berarti semua tahapan ini kan harus jalan. Harapan saya ya Pak PJ Gubernur dan Sekda bisa segera untuk evaluasi kembali. Nah, saya kira bagaimana kita mau SKPD, kita mau dorong dia untuk dia bisa gerak maju, tapi kita tempatkan orang bukan dari SKPD itu. Ini berbahaya ya. Jadi harus sesuai bidang ilmu dari masing-masing orang, dan dia ini sudah besar dari dinas mana. Jadi penempatan posisi jabatan pun harus yang tadi memang sesuai dengan bidang ilmunya di situ. Jadi tidak bisa untuk kita karena keluarga, karena saudara, kemudian kita menempatkan di situ tanpa melihat dia punya latar belakang pendidikan dan selama ini dia sudah ada di mana, berdinas di mana untuk penempatan itu. Yang saya kira ini baik untuk kita koreksi diri kita di pemerintah provinsi untuk kita berjalan maju, bukan berjalan mundur. Mari saya kira ini yang tadi aspirasi yang disampaikan oleh ASN dan masyarakat itu, ini bagian mungkin ini cambuk-cambuk kecil untuk pemerintah untuk bisa melihat bagaimana yang baik harus dilakukan untuk kemajuan Papua, bukan kemunduran Papua. Ya, kalau dari aspirasi tadi, ya kalau tidak cepat diantisipasi, dicari solusi untuk memperbaiki, saya pastikan akan ada lagi yang lebih besar dari yang tadi. Tadi saya juga sudah jelaskan kepada ASN-ASN yang datang tadi bahwa ini juga kita punya pendapatan di provinsi ini kan turun drastis dari 15 triliun menjadi 2,9. Jadi begitu banyak pembiayaan yang kita tidak bisa untuk penuhi, sehingga memang kepala daerah hari ini dia harus pintar mencari. Kemudian dia harus bisa untuk bagaimana memposisikan diri untuk pemerataan itu ada dalam pengisian posisi jabatan-jabatan di dalam untuk bisa ya, itu mungkin sebagai hiburan-hiburan ya saudara-saudara kita yang ada di Tabisaire ini. Pendapatan kita yang turun pun hari ini ya kita kejar dengan sumber-sumber pendapatan mana yang bisa kita dorong hari ini untuk ditambah. Karena setelah Lukas NMB pimpin itu, dari kita 9 triliun naik 11, 13, 15 itu sampai dengan 2023 itu 15T. Setelah itu kita terjun bebas karena pemekaran Papua yang Jakarta janji untuk pemekaran di tanah Papua, untuk Papua Selatan, Tengah, Pegunungan, Barat Daya. Nah, ini akan dibiayai dengan APBN. Ternyata tidak. APBD Papua yang 15 triliun ini yang dibagi ke 3 provinsi baru. Begitu pula APBD Papua Barat dibagi dengan Papua Barat Daya. Jadi janji Jakarta itu sendiri tidak ada. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru di negara ini dengan Prabowo Gibran, ingin di tanah Papua ini ada perubahan-perubahan yang bisa kita lihat. Bapak berarti sudah ada langkah mungkin dari DPR untuk panggil Pak PJ untuk kemudian klarifikasi langkah-langkah selanjutnya. Ya, malam ini saya lapor ke pimpinan, ke Pak Ketua atau Wakil Wakil untuk kita koordinasi masalah tuntutan tadi, sehingga bisa cepat untuk kita selesaikan.